sapa bersama-sama Jazz No Limit. Wah, Halo, emang spesial ya kalau Derby Classic di sini ada Jazz No Limit. Halo Jazz No Limit, apa kabar? halo, baik, apa kabar, Bude? Baik juga, mungkin mau disapa dulu nggak sih Jazz No Limit yang ada di sini dan yang lagi nonton? Halo semuanya, apa kabar? Kalian dukung siapa nih? EVOS atau RRQ? Waduh, di sini langsung pada rame nih. Ada yang jawab RRQ, ada yang jawab EVOS. Tapi kalau Jazz No Limit ya, kita kan ngebahas Derby Classic pasti nggak akan lekang dari yang namanya Jazz No Limit. Dulu sewaktu di EVOS, membela EVOS, Jazz No Limit ngelihat RRQ gimana sih? Ngelihat RRQ itu kuat ya, spesial, kuat, dan fanbase dari RRQ itu sendiri juga banyak banget dari dulu sampai sekarang. Jadi merupakan tim yang spesial dan lawan yang spesial. Dari zaman dulu berarti ya season 1 sampai season 3. Tapi Jazz No Limit kenapa sih bisa beda nih RRQ dengan tim-tim lainnya? Karena kemarin saya ketemu dengan CEO-nya ya, Pak Ape. Jadi Pak Ape ini menurut saya luar biasa sekali ya, membentuk komunitas RRQ dari dulu sampai sekarang. Dan Pak Ape kan juga ngadain nobar ya, jadi saya ya salut banget lah sama Pak Ape itu bisa ngadain nobar di daerah-daerah gitu ya. Jadi komunitasnya benar-benar kuat banget dibentuk oleh Pak Ape dan Kingdom. Oh, berarti bisa dibilang ini juga kalau bisa dibilang Derby Classic itu ramai karena dua fanbase yang kuat banget, dari RRQ dengan Kingdom yang begitu solid, yang di berbagai daerah ada, EVOS Fam juga demikian. Berarti gitu ya Jazz ya awal mulanya? Oke, tapi kalau kilas balik tentang Jazz No Limit, ada nggak sih, ada momen ikonik nggak yang kamu ingat di Derby Classic, Jazz? Momen ikoniknya sebetulnya mungkin kita ini kan rival ya kalau misalkan di game gitu. Nah cuman sebetulnya kalau misalkan di luar game itu kita berteman sih. Kita berteman, kita saling ketemu, bercanda. Itu yang bikin beda juga ya, walaupun kayak di in-game kita lihat gontok-gontokan, nggak ada yang mau ngalah, kalah dari tim lain nggak apa-apa, tapi kalau ada yang ini nggak boleh. Tapi ternyata semuanya bersahabat. Tapi kita mau ngebahas sesuatu yang spesial, Jess. Dari masa ke masa, Derby Classic itu ikonnya juga berubah-ubah. Dan kalau dari yang kita bahas, kita akan langsung lihat bareng-bareng ya Jess ya. Kilas balik nih, dari Derby Classic di era mana nih Jess yang paling berkesan atau paling suka yang mana sih Jess? Paling suka ya? Kalau menurut saya sih semuanya ya, semua era saya suka gitu. Karena EVOS dan RRQ itu spesial banget menurut saya. Jadi tidak terikat oleh sosok seseorang siapa, tapi lebih ke timnya ya. Jadi tim RRQ dan EVOS ini tidak terikat oleh seseorang, tapi memang timnya itu spesial gitu. Ya, walaupun siapapun playernya, kan match itu seru gitu. Wah, tak lekang oleh regenerasi saja, tak lekang oleh masa aja. Jadi ini semuanya kalau dari season 1 sampai 3, Lemon dan Jazz No Limit rivalitasnya itu bener-bener berasa banget. Keinget momen-momen itu nggak Jazz? Keinget ya. Begitu berkesan pastinya, tapi juga di selanjutnya ada Bang Sin dan juga Wan, lalu ada ada R7, Anti-Maze, dan baby-baby di sini muncul juga season 7 sampai 9. Tapi sekarang nih, kalau ngeliat dari regenerasinya, dari musim ke musim, sekarang kita berada di Albert dan Susujin yang kayak tukeran ya Jess ya, berdua ini. Dan kalau kamu ngeliat regenerasi dari EVOS dan RRQ gimana sih Jess? Regenerasinya kuat-kuat ya, kuat-kuat. Jadi setiap season kan pasti ada kalanya naik, ada turun gitu ya. Cuman pastinya kuat-kuat sih. Berarti rivalitasnya masih kental juga nggak Jess? Iya. Jadi memang kayak siapapun playernya, mereka selalu bisa membawa player yang kuat dari musim ke musim menurut Jazz No Limit. Tapi kalau ngelihat sekarang Jazz, di leg pertama EVOS dan RRQ beradu tuh pas lagi posisi 1 dan 2. Tapi di leg kedua ini Jazz, EVOS lagi berada di posisi 7, posisi yang sulit.
sebagai mantan pro player dan seorang legenda. Gimana sih Jess kamu ngelihatnya? Mungkin setiap masa itu kan ada naik ada turun, jadi ya kita doakan yang terbaik ya untuk kedua tim, ya semoga bisa memberikan yang terbaik dan penonton bisa puas. Jess kasih ini dong saran atau mungkin dari biar bangkit nih dari mungkin dari segi strategi, dari segi gameplay atau dari segi mentalitas. Sarannya mereka udah jago-jago lah, mereka udah jago-jago, jadi sepertinya gak butuh saran ya. Jadi mungkin karena ini kedua tim kan sama-sama kuat gitu, jadi sama-sama kuat ya kita mendoakan yang terbaik untuk kedua tim. Mendoakan yang terbaik, kita pasti ingin yang terbaik untuk keduanya. Tapi kalau ngelihat dari klasik derby leg kedua ini kan kayaknya ini EVOS butuh banget semangat dari Jess No Limit nih. Jess Effect akan dimunculkan kah untuk leg kedua ini Jess? Semangat EVOS, semangat juga RRQ. Ya jadi saya mendoakan kedua tim. Mendoakan kedua tim, ada nggak harapan khusus nih untuk derby klasik hari ini Jess? Harapannya semoga kedua tim bisa memberikan yang terbaik dan dengan kedua tim memberikan yang terbaik, kita penonton jadinya puas gitu ya, mendapatkan gameplay yang sangat-sangat sengit misalkan gitu. Oke, harapan sudah semoga dilancarkan juga oleh kedua tim. Tapi thank you banget Jess No Limit udah bergabung bersama kami di MPL Arena. Kita semua rindu Jess No Limit dan thank you Jess No Limit. Terima kasih Bude dan tim MPL. Thank you.